Perhatian, PDKT Online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom Sobat DC Ministry dimanapun berada. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman semua dalam PDKT Online pada hari ini. Saya diingatkan satu ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 1 ayat 2 yang berkata, "Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam." Saat diingatkan ayat ini, saya rindu agar kita semua di dalam bulan Natal ini juga boleh senantiasa dipenuhi dengan sukacita dan kebahagiaan di dalam Tuhan. Sebab itu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita masuk hadiratnya terlebih dahulu dengan lagu "Aku Mengasihi Engkau Yesus". Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang selalu baru bagi kami. Sebentar kami akan mendengarkan sharing firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tuntun dan jamalah hati kami sehingga boleh menangkap setiap pesan yang hendak Tuhan sampaikan pada kami pada hari ini. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita yang berdoa dan percaya katakan, amin. Tidak terasa, dalam beberapa hari ke depan, tepatnya tanggal 25 Desember besok, seluruh dunia akan merayakan hari Natal. Bahkan mungkin sudah banyak saudara kita yang dari awal bulan ini sudah merayakan Natal, baik itu di gereja maupun di dalam komunitas mereka. Momen Natal biasanya identik dengan kegembiraan serta sukacita bagi banyak orang. Bukan hanya bagi orang Kristen saja, tapi juga bagi banyak umat beragama lain yang juga turut merasakan kebahagiaan dalam suasana Natal ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sharing tentang kedatangan orang Majus dari timur untuk bertemu dengan bayi Yesus. Barangkali teman-teman sebelumnya sudah pernah mendengar tentang siapa orang Majus itu. Ada banyak pendapat yang muncul perihal kedatangan mereka. Sebagian ada yang berpendapat bahwa kedatangan orang Majus ini tidak terjadi di momen ketika Yesus baru saja dilahirkan. Namun ada juga yang berpendapat sebaliknya. Namun terlepas dari semua itu, sharing yang akan saya sampaikan kali ini lebih kepada hikmat apa yang bisa kita petik ataupun pelajari dari kedatangan orang Majus ini. Sebab itu, sharing hari ini saya beri judul 3 inspirasi hikmat dari orang Majus. Sharing hari ini diambil dari Matius 2 ayat 1-12 dengan judul perikop orang-orang Majus dari timur, yang menceritakan bagaimana kisah kedatangan orang Majus dari timur ke Yerusalem
untuk berjumpa atau melihat Yesus secara live. Namun berhubung karena ayat dalam perikop ini cukup panjang, saya rindu agar nanti teman-teman bisa membacanya di rumah secara lengkap. Dan untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung kepada intinya dan kita akan mulai Bible Study bersama dari beberapa ayat yang ada dalam perikop ini. Saya rindu agar sharing hari ini bisa memberikan pesan Tuhan kepada kita secara pribadi lepas pribadi. Kembali ke Matius 2 ayat 1-12 tadi, pada ayat pertama dan kedua dikatakan, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Dari kedua ayat yang kita baca barusan, kita bisa melihat bahwa ada sebuah dorongan, semangat, serta kerinduan yang sangat besar dari orang-orang Majus untuk bertemu dengan Yesus. Jadi begitu mereka melihat sebuah bintang yang menandakan kelahiran seorang raja baru, mereka langsung bersemangat dan memutuskan untuk berangkat menempuh perjalanan menuju ke lokasi yang ditunjukkan oleh bintang tersebut. Sekalipun mungkin kala itu perjalanan yang mereka tempuh sangatlah jauh, melelahkan, serta penuh dengan tantangan, mereka tetap terus maju tanpa kenal lelah hingga tiba pada tujuan, yaitu berjumpa dengan Yesus Sang Raja. Inspirasi hikmat pertama yang bisa kita petik dan pelajari dari sini adalah, apapun tantangan yang kita hadapi di depan nanti, teruslah maju di dalam Tuhan. Kita semua tahu bahwa selama kita hidup, kita tidak terlepas dari yang namanya masalah ataupun tantangan. Terkadang atau bahkan seringkali saat masalah datang bertubi-tubi, fisik kita menjadi lemah atau lelah. Namun saat hal demikian terjadi, maka janganlah biarkan iman kita ikut lemah. Teruslah maju dalam Tuhan dan cari terus kehendak-Nya, pasti kita akan menemukan jawabannya. Firman Tuhan kepada Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Sekalipun mungkin di saat kita mengikuti Yesus, hidup kita seakan terlihat mengalami semakin banyak tantangan, maka tetaplah percaya bahwa saat itu terjadi, Tuhan sedang membersihkan hidup kita, layaknya seorang petani yang sedang membersihkan ranting-ranting dari sebuah pohon yang berbuah. Petani tersebut membersihkan ranting-ranting pohon itu dengan tujuan yang indah dan mulia, supaya pohon tersebut nantinya menghasilkan lebih banyak lagi buah. Ada amin, saudara? Selanjutnya kembali ke perikop yang tadi dalam ayat ke-9 dan ke-10 dikatakan, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Di dalam perjalanan hendak bertemu dengan Yesus, orang Majus ini melihat ke arah mana bintang itu bergerak, lalu berhenti. Kita percaya bahwa semua yang ada di langit maupun di bumi berada di dalam kendali Allah yang Maha Kuasa, termasuk juga saat di mana bintang itu bergerak ke arah mana, ataupun berhenti sampai di mana, tentu itu pun juga sudah diatur oleh Tuhan. Bintang di sini bisa juga berbicara atau menunjuk kepada kita suatu arah perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Inspirasi hikmat yang kedua yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah, jalanilah hidupmu sesuai dengan petunjuk dan kehendak Tuhan. Manusia boleh berencana, namun Tuhanlah yang menentukan. Sehebat apapun rencana yang kita buat, jika Tuhan tidak berkehendak, maka sia-sialah semuanya itu. Sebab itu, kita perlu untuk selalu dengar-dengaran akan Tuhan di dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan ini, agar kita tidak tersesat maupun binasa. Bagaimana caranya? Kalau di kisah ini kita melihat bahwa orang Majus mengikuti bintang sebagai petunjuk mereka, maka sekarang petunjuk bagi kita adalah firman Allah yang tertulis dalam Alkitab. Maka dari itu, banyak-banyaklah baca firman dan berdoalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu sangat kaya akan berbagai prinsip rohani yang bisa menuntun hidup setiap kita agar berhasil di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan juga senantiasa memberikan kita kepekaan secara rohani saat dimana kita harus mengambil keputusan ataupun menentukan pilihan di dalam segala situasi kehidupan. Hampir setiap hari, hidup kita dipenuhi dengan pilihan, yang dimana salah satu di antara banyaknya pilihan tersebut dapat menentukan arah masa depan kita. Sebab itulah mengapa kita perlu firman, agar jangan sampai satu pun dari kita tersesat, lantas memilih jalan yang salah. Mazmur 1 ayat 2-3 berkata, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air,
yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kembali lagi ke perikop awal dalam Matius 2 ayat 1-12 tadi, di ayat 11 dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saat orang-orang Majus itu berjumpa dengan Yesus, mereka tidak saja hanya memberi diri mereka untuk sujud menyembah Tuhan, tapi juga turut mempersembahkan harta mereka yang terbaik kepadanya. Kala itu mungkin saja muncul dalam benak maupun bayangan mereka bahwa seorang raja yang datang kali ini penuh dengan kemegahan ataupun kemewahan. Namun, kenyataannya tidaklah demikian. Sang raja itu lahir di Bethlehem, sebuah kota terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Tidak di istana megah, namun di kandang ternak. Tidak berpakaian mewah, namun terbungkus lampin. Dan kedua orang tuanya pun, yaitu Yusuf dan Maria, hanyalah rakyat jelata. Sekalipun demikian, orang-orang Majus ini tidak undur dari niat mereka semula. Mereka datang dengan hati yang tulus menyembah Yesus, sang raja yang baru lahir itu. Dan dari sini kita bisa memetik hikmat ketiga, yaitu di dalam segala hal dan keadaan, tetaplah naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Apa yang dialami orang Majus ini juga bisa menjadi pengalaman bagi kita sebagai orang percaya saat mengikut Yesus. Mungkin dalam suatu waktu kita diizinkan menghadapi sebuah situasi di mana harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Dan kalau hal demikian terjadi, maka pilihlah untuk terus menaikkan pujian dan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Karena pujian yang kita naikkan di saat kita sepertinya tidak bisa memuji Dia akan berubah menjadi sebuah korban pujian. Korban pujian adalah sebuah pujian yang dinaikkan dalam iman dan ketaatan, bukan semata karena apa yang telah dilakukan pada kita, tapi lebih kepada siapakah Dia bila dibandingkan dengan hidup kita yang hanya seperti uap. Kalau sejenak kita mengingat atau pernah mendengar cerita dalam Kisah Rasul 16 ayat 25 saat Paulus dan Silas di penjara, pada tengah malam mereka menaikkan korban pujian. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Seketika itu juga dinding penjara bergetar dan rantai mereka pun mulai terlepas. Paulus dan Silas memuji Allah walaupun keadaan mereka saat itu sangat menyedihkan, tapi mereka seolah-olah memanjat ke tempat yang paling tinggi. Di dalam keadaan sulit dan menderita, saat itu mereka berteriak kepada Allah. Bagaimanapun juga, semua kemuliaan hanya bagi Allah. Dan Tuhan sangat disenangkan dengan hal demikian. Saat berada dalam penderitaan, mereka tidak mengutuki Allah ataupun menyangkal Tuhan, tapi mereka memilih untuk mempersembahkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Saya ulang kembali, ada 3 hikmat yang bisa kita petik dari orang Majus. Yang pertama, apapun tantangan yang kita hadapi di depan nanti, teruslah maju di dalam Tuhan. Yang kedua, jalanilah hidup sesuai dengan petunjuk dan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, dalam segala hal dan keadaan, tetaplah naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Saya rindu sharing kali ini dapat menjadi sebuah pesan Natal yang memberkati serta menuntun setiap kita untuk bisa menang atas setiap tantangan yang mungkin akan kita hadapi ke depan nanti. Sebab bersama dengan Yesus tidak ada hal yang sukar. Selamat Hari Natal dan Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menutup perjumpaan kita pada hari ini, mari kita bersama bernyanyi Seorang Anak Telah Lahir. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan,
Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat pesan Natal yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu bagi kami. Biarlah kami Tuhan boleh senantiasa belajar dan mengaplikasikan 3 inspirasi hikmat dari orang Majus. Biarlah Tuhan hidup kami boleh dituntun untuk berjalan daripada kemuliaan sampai kepada kemuliaan yang lebih besar lagi dalam Tuhan. Kami juga mau terus berdoa untuk setiap saudara, teman kami dan kerabat kami yang masih berada dalam pergumulan. Biarlah di dalam bulan Natal ini mereka boleh menerima mujizat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama buka hati dan angkat tangan untuk yang berkat daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat Natal dan sampai jumpa.